duduknya kita pada bulan ini beda Pak, dengan di luar bulan-bulan yang bukan Allah muliakan. Makanya apapun bentuk amal soleh yang kita lakukan di bulan-bulan yang Allah hormati, Allah sucikan, maka amal-amal soleh itu akan lebih cepat mengundang cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati jajaran pengurus Masjid Baitur Rahman, para pembina, para pewakaf. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Jamaah salat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik hidayah serta inayahnya yang telah kita rasakan bersama. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa hadir kembali di masjid ini dalam rangka kajian rutinan kita. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, Inna iddatan syuhuri indallahi ithna asara syahran fi kitabillah
Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ila akhiri ayat. Hitungan bulan menurut Allah ada 12. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan, Allah sucikan, Allah hormati. 4 bulan itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Al-Muharram, dan bulan Rajab. Alhamdulillah kita ini sudah berada pada tanggal 22 Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Di dalam Sahih Bukhari nomor hadis 589 Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin", tidak ada hari-hari al-amalus salihu fiha, ketika amal-amal soleh itu kita lakukan di dalamnya, ahabbu ilallah, maka amal-amal soleh itu akan lebih cepat mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita melakukan amal-amal soleh, apapun bentuknya amal soleh itu, mau sholat, mau puasa, mau taklim, mau tadarus Al-Quran, amal-amal soleh itu kita lakukan di dalam bulan-bulan yang Allah muliakan, Allah hormati, Allah sucikan. Di antaranya bulan Dzulqa'dah. Nih, duduknya kita pada bulan ini beda, Pak, dengan di luar bulan-bulan yang bukan Allah muliakan. Makanya apapun bentuk amal soleh yang kita lakukan di bulan-bulan yang Allah hormati, Allah sucikan, maka amal-amal soleh itu akan lebih cepat mengundang cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rahasianya? Kita buka di dalam surat Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum." Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian benar-benar serius mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti aku. Ketika di dalam hidup ini, Pak, Bu, kita ini selalu mengikuti petunjuk-petunjuk Allah yang tercantum dalam Al-Quran, petunjuk-petunjuk Rasulullah yang tercantum dalam hadis, apa yang terjadi? Yuhibbukumullah, Allah turunkan cintanya. Allah turunkan cintanya. Makanya di dalam hidup ini kalau kita selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi, maka dalam hidup ini Allah berikan apa? Satu, lebih mudah kegiatannya. Yang kedua, selalu sukses. Yang ketiga, apa? Allah turunkan keberkahan. Berkah, barokah ini luar biasa, Pak. Makanya kata Imam Nawawi, apa sih itu berkah, barokah? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Semakin tua dekat dengan kebaikan, semakin umur bertambah ringan sholat jamaahnya, mudah taklimnya, itu barokah, Pak. Kalau semakin bertambah umurnya, jauh dari kebaikan, jamaahnya males, taklimnya males, main karambolnya rajin. Ada, Pak, karambol ini. Bisa dikatakan
keberkahan tidak diturunkan. Makanya ziyadatul khair itu apa? Tambah kebaikannya. Maka dari itu para ulama sudah mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Ada yang namanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan lain sebagainya. Di situ petunjuk-petunjuk sudah dicantumkan semua. Contoh, ada disebutkan kitab tijarah, kitab tentang perdagangan. Petunjuk tentang bisnis. Ini yang berbisnis, yang dagang ini. Coba baca di situ. Makanya ketika Rasulullah tinggal di kota Madinah, menata kehidupan perdagangan di Madinah, ada seorang pedagang muslim yang komplain. Apa komplainnya? Ya Rasul, kenapa dagangan saya kok untungnya dikit? Sedangkan pedagang-pedagang Yahudi untungnya banyak. Padahal kami jujur ya Rasul. Jujur, gak pernah ngurangin timbangan. Pedagang-pedagang Yahudi curang, ngurangi timbangan. Kami jujur ya Rasul, amanah kami, tapi kok untungnya dikit. Kok bisa begitu? Iya ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Mau saya tunjukkan cara perdagangan yang benar. Mau ya Rasul. Apa kata Nabi? Kalau ada orang beli 1 liter, jangan kamu layani 1 liter, tapi lebihkan dikit. Lebihkan dikit. Mau dilebihin 1 on, 2 on, 5 on. Kalau ada orang beli 2 liter, lebihin. Batin sahabat tadi, saya udah gak dilebihin aja, untungnya dikit. Bagaimana dilebihin? Tapi begitulah sahabat-sahabat Nabi. Apa kata Nabinya? Dijalanin. Meskipun ada ketidakpasan. Dijalanin Pak. Dalam waktu 1 bulan sudah kelihatan tuh. 3 bulan udah mulai kelihatan. Pedagang-pedagang yang lainnya mengikuti cara dia. Kalau ada orang beli 1 liter, dilebihin dikit. Ada pedagang sini Pak? Pak. Woi, merem semua nih. Kalau jual nasi uduk, lebihin dikit tuh nasi uduknya itu. Jual bubur, lebihin. Ini cara Nabi. Betul Pak. Dalam waktu 1 tahun perdagangan di kota Madinah dikuasai oleh pedagang-pedagang muslim. Apa rahasianya? 1, ketika pembeli kita layani, kita akhlaknya bagus kepada pembeli kita. Oh, pembeli itu raja. Ketika kita layani dengan baik, ia akan menyebarkan kemana-mana. Dan itulah iklan tanpa dibayar. Iklan mahal Pak. Saya punya jamaah, poster yang ada di bandara itu punya dia semua. Oh itu 100-an juta. Nah ini tanpa disuruh, ia sudah menyebarkan kemana-mana. Yang kedua, ketika transaksi jual beli kita lebihkan dikit, saat itu tanpa kita sadari, kita sudah melakukan sedekah. Oh, sedekah luar biasa Pak. Hadisnya banyak, ayatnya juga. Kenapa? Kalau kita ini sedekah sama dengan meminjamkan uang kita kepada Allah. Kita percaya kalau ada teman saudara, tetangga minjem, kita kasih dan kita yakin kalau uang itu akan dikembalikan.
Bahkan tidak sedikit pinjaman itu tidak dikembalikan, bahkan yang minjem kabur. Ada Pak yang gitu? Ada nggak? Yang mana orangnya? Kenapa kita minjemkan sama Allah tidak percaya kalau Allah balikin? Bahkan bisa dibalikan 7 kali lipat. Innallaha la yuhliful mi'at. Allah tidak akan pernah menyalahi janji-janjinya. Tuh, petunjuk tentang perdagangan. Ada juga petunjuk hadis tentang keluarga kita. Oh, Nabi itu mesra Pak sama Aisyah. Kadang-kadang balap lari. Jangan dikira Nabi itu orangnya serem. Mesra, harmonis di dalam rumah tangganya. Itu ada petunjuk-petunjuknya dalam hadis. Makanya ketika petunjuk-petunjuk hadis kita praktekkan di dalam keluarga kita, diri kita, apa yang terjadi? Yuhibbukumullah. Allah turunkan cintanya. Ketika Allah turunkan cintanya kepada orang-orang yang Allah cintai, yang pertama kali Allah berikan bukan dunia. Yang pertama kali Allah berikan bukan harta, jabatan, kedudukan, kekuasaan. Tetapi yang pertama kali Allah turunkan, Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai apa? Wa yaghfir lakum dunubakum. Allah ampuni dosa-dosanya. Tuh. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Betul Pak? Semua orang pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Ada yang nggak punya dosa di sini? Angkat tangan. Yang nggak punya dosa? Angkat tangan Pak. Nggak ada yang angkat. Saking besarnya dosanya itu. Nggak ada orang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Baik dosa sama Allah maupun dosa kepada sesama manusia. Coba iseng-iseng kita hitung dah dosa-dosa kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hitung-hitung aja diri. Ya Pak ya. Contoh mata dah. Ini mata ini paling banyak dosanya ini. Dari bangun tadi sampai sekarang mata kita sudah kita gunakan apa? Baca Quran? Atau ngelihat tetangga? Ngelihat teman? Luar biasa. Makanya di dalam surat An-Nur itu kan disebutkan kullil mu'minina yahudzu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakan kepada orang-orang yang beriman, jaga pandangannya. Jaga pandangannya. Artinya apa? Mata ini kalau kita gunakan memandang yang tidak sesuai dengan aturan Allah, berdosa. Duduk-duduk di depan rumahnya pagi-pagi sambil ngudut, ngopi. Ada perempuan lewat. Dilihat nggak? Pak, lihatan pertama itu tidak berdosa. Makanya kalau ada wanita cantik ngelihat, nggak sengaja, itu pandangin terus. Kenapa? Itu tidak berdosa. Tapi yang kedua, ketiga itu yang berdosa. Kenapa? Nafsu yang berbicara. Pertama, kita gak sengaja, langsung berhadapan. Subhanallah, cantik banget ini. Udah terus itu, lihatin sampai 1 jam. Tapi kalau kita sudah gak ngelihat, penasaran, cantik banget, lihat, itu yang dosa Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu pandangan. Kita nonton TV, hati-hati. Iklan banyak yang mengundang maksiat. Iklan sampo, wanita cantik. Yang dilihat samponya apa wanitanya? Wanitanya. Dulu ada iklan autan. Autan berhubungan dengan nyamuk. Autannya, nyamuknya terbang, nemploknya di dada perempuan. Yang dilihat nyamuknya apa? Dadanya. Dua-duanya, pinter juga sampean. Jadi itu, banyak Pak dosa-dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari.
Makanya di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman begini, ya ibadi innakum takhta'una bil laili wan nahar. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum takhta'una bil laili wan nahar. Sesungguhnya kalian sedang akan melakukan kesalahan, sedang akan melakukan perbuatan dosa. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kalian kepadaku. Ighfir lakum, pasti aku akan ampuni kalian. Tuh. Makanya ada amalan Pak yang menarik dari saudara-saudara kita yang berangkat ibadah haji. Ada jamaah kita yang berangkat haji Pak. Baitur Rahman. Ada. Tuh. Apa yang menarik? Semua haji, jamaah haji pasti pingin menjadi hajinya haji yang mabrur. Apa itu mabrur? Hadisnya jelas. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza'u illal jannah. Haji mabrur balasannya enggak ada lagi Pak, kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus apa sih kaidah masuk surga? Buka lagi dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan Allah yang surganya itu seluas langit dan bumi, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Perhatikan ayat ini Pak. Bersegeralah menuju ampunan Allah. Kalimat surga didahului dengan kalimat ampunan. Wasari'u ila maghfirah, baru wa jannah. Artinya apa? Kalau orang pengen masuk surga, berarti ia harus terlebih dahulu mendapatkan ampunan Allah. Orang kalau pengen masuk surga, berarti ia harus terlebih dahulu dapat ampunan Allah. Ketika hari ini, jam ini, menit ini, kita melakukan amal-amal soleh. Tapi saat bebarengan kita melakukan amal-amal salah, belum tentu masuk surga. Kenapa? فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Jadi hati-hati betul Pak dalam hidup ini. Amal-amal soleh saja nggak cukup mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Kalau amal salah yang kita lakukan sebanding dengan amal solehnya. Makanya nanti ketika tanggal 9 Dzulhijjah, jamaah haji kan dikumpulkan dalam satu tempat. Namanya apa? Padang Arafah. Arafah yang diartikan mengenal. Apa yang dikenal? Mengenal kekurangan diri kita. Kenapa sih saya ini kok jauh dari Allah? Kenapa sih saya ini kok malas melaksanakan perintah Allah? Kenapa saya ini kok sering melakukan perbuatan-perbuatan dosa? Makanya seluruh jamaah haji ketika kumpul di Padang Arafah, tidak ada lagi aktivitas yang ia lakukan kecuali 3 aktivitas. Apa 3 aktivitas itu? Bertaubat, banyak berdoa, banyak berzikir. Tuh. Bertaubat, banyak berdoa, banyak berzikir. Awali doa-doa kita ini dengan bertaubat, istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dalam kitab Arba'in Nawawi
Tepatnya hadis yang ke-10 disebutkan thumma dzakarar rajula. Ketika Rasulullah menceritakan seorang laki-laki yutilus safar, laki-laki tadi sedang safar, perjalanan jauh, musafir. Musafir ini merupakan salah satu golongan doanya itu cepat diijabah oleh Allah. Ada 3 ini, golongan yang cepat diijabah doanya. Orang yang dizalimi. Yang kedua, musafir. Yang ketiga, siapa Pak? Doa orang tua kepada anaknya. Makanya sebandel-bandel anak kita, doain doa yang baik aja. Ini saking keselnya, mohon maaf, didoain kebun binatang. Apa bunyinya? Monyet loh. Oh kalau jadi monyet beneran bingung kita orang tua. Doain yang baik-baik aja. Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram. Kenapa ia bisa jadi Imam Masjidil Haram? Karena doa ibunya. Mungkin Bapak Ibu udah pernah dengar ceritanya. Syekh Abdurrahman As-Sudais yang terkenal imam begitu indah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ciri khas, dipakai di mana-mana. Ketika Syekh Abdurrahman As-Sudais umur sekitar 10 tahunan, baru kelas SD. Ibunya mau kedatangan tamu-tamu istana. Ternyata keluarga Sudais, Syekh Abdurrahman As-Sudais itu orang gedean juga. Mau datang bertamu. Disiapkanlah Pak makanan yang mewah. Mejanya penuh dengan makanan yang istimewa. Sudah siap 5 menit lagi datang itu tamu. Si Sudais kecil, kelas SD, pulang dari sekolah. Pulang lihat makanan banyak, ya namanya anak kecil kan giro, seneng banyak. Saking senengnya, lincak, bukan itu aja, ambil pasir dibuburin tuh makanan. Ibunya yang ngelihat kayak gitu, darah tingginya naik. Coba Pak, 5 menit lagi dikasih pasir tuh. Darah tingginya naik enggak? Makanya gampang, kalau mau darah tinggi naik, ludahin aja mukanya. Ya, marah artinya marah. Spontan Ibu Sudais ngomong apa? Sudais, mulai hari ini, menit ini, kamu saya usir dari rumah. Keluar dari rumah ini. Jangan balik-balik lagi ke rumah ini sebelum kamu menjadi imam Masjidil Haram. Terbukti enggak? Terbukti. Makanya sebandel apapun anak kita, doain yang baik-baik aja. Tuh doa orang tua diijabah Pak. Tsumma dzakar Rasul. Nabi menceritakan seorang laki-laki yutilus syafar, laki-laki tadi sedang syafar, sedang musafir. Asy'atha aghbara. Laki-laki tadi tampilannya kumel, tidak meyakinkan, rambutnya pun juga acak-acakan. Ya muddu yadayhi ilas sama. Laki-laki tadi berdoa, ia berdoa, tangannya ia angkat menengadah ke langit. Orang yang berdoa tangannya ia angkat menengadah ke langit akan lebih cepat dikabulkan daripada tangannya di aja. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan Allah itu maha pemurah. Allah itu pemalu. Dan malu tidak mengabulkan doa hamba-hambanya ketika seorang hamba itu berdoa dengan tangannya ia angkat menengadah ke langit.
Nabi ketika berdoa tangannya ia angkat tinggi-tinggi menghadap ke langit. Sampai maaf ketiaknya kelihatan warna putih. Coba kalau ketiak kita. Ya Pak ya. Pak. Hei. Kapan itu praktekan? Nabi saat minta pas sholat istisqa. Minta hujan. Ia angkat tinggi-tinggi tangannya menengadah ke langit. Kedua, saat perang Badar, Nabi minta kemenangan kaum muslimin. Karena apa? Gak imbang. Allah kabulkan. Pak Ustadz, kalau doa kayak gini kayaknya malu banget di depan umum. Jarang lihat Pak ya. Kalau di Mekah banyak. Malu gak? Kalau malu ada dua, cara yang kedua. Apa? Sejajar dengan pundak kita. Sejajar. Bagaimana Pak Ustadz kalau ada orang doa, tangannya ditaruh di atas paha, sambil nyender di tembok, matanya merem, amin. Kira-kira dikabulkan gak? Doa males amat. Fayaqulu ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Laki-laki tadi berdoa, ia awali doanya dengan Asmaul Husna. Orang yang berdoa, doanya diawali dengan Asmaul Husna akan lebih cepat dikabulkan daripada tidak. Asmaul Husna kan panjang Pak Ustadz. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Keburu jam habis. Terus bagaimana caranya? Ambil penting-pentingnya aja. Sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kepingin dosa kita diampuni, awali dengan Ya Ghaffar. Ketika kita pingin Allah berikan rizki, awali dengan Ya Razzaq. Kepingin urusan kita, masalah kita diberikan kemudahan, diselesaikan, awali dengan Ya Fattah. Minimal awali doa itu dengan Rabb. Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina. Di dalam hadis dari Al-Bazzar, mensinyalir hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Siapa yang berdoa, ia awali doanya itu dengan Rob sebanyak 4 kali. Rob, Rob, Rob. Allah pasti kabulkan doanya. 3 kondisi ini ada pada laki-laki tadi. Ia seorang musafir. Kondisi doa cepat dikabulkan. Ketika ia berdoa, tangannya ia angkat menengadah ke langit. Kondisi doa cepat dikabulkan. Ia awali doanya dengan Asmaul Husna. Kondisi cepat dikabulkan. 3-tiganya ngumpul. Tapi apa kata Rasulullah? Fa'anna yustajabu lahu. Mustahil doanya dikabulkan. Mustahil doanya dikabulkan. Kenapa? Wa mat'amuhu haramun, makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya haram. Wa hudiya bil haramin. Perangkat-perangkat kehidupannya pun juga terdiri dari yang haram-haram. Yang haram-haram itu Pak Bu menyebabkan doa kita ini tidak diijabah oleh Allah. Makanya sebelum berdoa awali dengan istighfar. Istighfar itu membuka sekat. Nih gelas nih, tangan mau saya masukkan gak bisa masuk. Caranya gimana supaya masuk? Istighfar, dicopot itu sekatnya baru bisa dimasukkan. Istighfar. Tangisi dosa-dosa kita. Kenapa saya ini kok jauh dari Allah? Kenapa saya itu kok
malas melaksanakan perintah-perintah Allah. Kenapa saya ini kok sering terpleset? Terpleset bahasa Arabnya zalafa. Sering terpleset izdalafa. Penyebab atau tempatnya terpleset Muzdalifah. Ada namanya Muzdalifah. Makanya jamaah haji dari Padang Arafah kemudian kemana? Bermalam di Muzdalifah. Ngapain di sana? Ngambil batu kerikil. Untuk apa? Melontar jamroh di Mina. Prosesi sejarah bagaimana Nabi Ibrahim melempari setan supaya Nabi Ibrahim tidak mengorbankan Nabi Ismail. Itu lambang semua. Melempar jamroh di Mina. Kalau sekarang enak ngelompar, sekenceng-kencengnya nggak akan tembus. Kenapa? Yang dilempar tembok. Kalau zaman dulu Aqobah itu kayak tugu. Kalau nggak titis-titis banget, tahu titis ya? Itu bisa ngelewatin, Pak. Makanya banyak kecelakaan sebelah sono kelempar kena jidatnya berdarah. Ada yang kena matanya. Kenapa? Tugu. Nah, pemerintah Arab Saudi pinter juga. Itu kan cuma simbol, bikin tembok. Sekarang balang jumroh sekenceng-kencengnya gak apa-apa. Tapi ada kejadian cerita, kenceng balik lagi ke mukanya. Teng tong. Nah, ada suara sesama setan tidak boleh saling melempar. Itu simbol. Artinya apa? Pengaruh terbesar di dalam hidup ini disebut Aqobah. Makanya ada Aqobah ula, wusta, dan Aqobah yang ketiga. Jadi pengaruh terbesar di dalam hidup ini disebut Aqobah. Maka dari itu yang dilempar itu bukan temboknya. Tapi apa yang dilempar? Nafsu-nafsu keburukan, nafsu-nafsu setan yang ada di dalam diri kita itu kita lempar masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat tadi yuhibbukumullah. Allah turunkan cintanya. Semua orang pasti pernah memiliki rasa cinta. Betul, Pak? Dan kita senang ketika berada di sebelah orang yang kita cintai. Cinta sama istri kita, di sebelah istrinya, atau istri di sebelah suaminya, tenang. Anak cinta kepada orang tuanya, berada di sebelahnya, tenang. Tapi yang berhak kita cintai dalam hidup ini apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Allah lah yang memberikan kita kehidupan dari ketiadaan. Allah lah yang memberikan kita rizki ketika saat dilahirkan kita nggak punya apa-apa. Allah lah yang juga memberikan petunjuk supaya kita ini bisa bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi yang berat siapa? Cinta Allah. Kalau di dalam bahasa tasawuf disebut mahabbah, kecintaan kepada Allah. Ada sebuah riwayat diceritakan gini, Pak. Ada seorang pemuda menikah zaman Nabi. Habis nikah, masuk kamar, gak keluar-keluar seharian. Wajar gak, Pak? Kan gitu ya, pengantin muda ya, pengantin baru ya. Betul, Pak? Ngapain? Ya udah pada pengalaman dah. Malam gak keluar-keluar. Pas mendengar azan subuh Masjid Baitur Rahman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ia tinggalkan istrinya, ia tinggalkan malam pengantinnya. Langsung mandi besar, junub. Langsung ia pergi ke masjid. Itu yang namanya Allah yang dicintai.
Allah lebih dulu yang dicintai. Habis sholat subuh balik lagi. Ia teruskan malam pengantinnya. Cakep. Ya. Lagi enak-enaknya malam pengantin ada pengumuman. Kaum muslimin, hari ini jam ini, yuk kita perang melawan kafir Quraisy. Kita angkat pedang. Dengar pengumuman gitu, ia tinggalkan asik malam pengantinnya, terusan tadi. Langsung ambil pedang, masuk ke dalam barisan perang. Terjadilah perang antara kafir Quraisy. Banyak juga kaum muslimin yang gugur dalam syuhada. Selesai perang, kayaknya mobil saya. Ganggu aja ini ya. Emang setan emang gitu Pak. Sampai mana tadi Pak? Oh perang ya. Selesai perang gugur banyak dari kaum muslimin. Setelah dikumpulkan di antara yang gugur siapa? Anak muda tadi. Mayitnya aneh. Jenazahnya aneh. Aneh bagaimana? Rambutnya basah terus. Rambutnya basah terus. Dilihat basah terus, dilaporkan ke Nabi. Ya Rasul, fulan ini gugur dalam perang, syahid. Tapi aneh ya Rasul, apa yang aneh? Rambutnya basah terus. Nabi datang dilihat, oh ini anak muda ini belum sempat mandi junub. Ketika ia asik malam pengantinnya, karena kecintaannya sama Allah lebih dari segala-galanya, tanpa mandi ambil pedang, ikut perang, gugur syahid, karena belum sempat mandi junub, malaikat mandikan ia dengan air surga. Luar biasa Pak, kecintaannya. Malaikat mandikan ia dengan air surga. Bapak Ibu, makanya di dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, anni tentang aku, jawab fa inni qarib. Sesungguhnya aku itu dekat dengannya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hamba-hambaku itu berdoa kepadaku, memohon kepadaku, akan aku kabulkan. Kalau minta akan aku kasih, tapi dengan dua syarat. Apa syaratnya? Falyastajibu li. Hendaklah ia melaksanakan perintah-perintahku. Yang kedua, wal yu'minu bi. Hendaklah ia beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar ia berada di dalam kebenaran. Jadi kecintaan itu hubungan dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Allah itu dekat dengan kita, Pak. Bahkan di dalam surat Qauf ayat 16 disebutkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sedekat urat nadi kita. Sedekat urat nadi kita. Sekarang Bapak Ibu bisa enggak melihat urat nadinya? Bisa enggak? Coba lihatin urat nadinya. Enggak bisa. Kalau di kaca ya bisa. Begitulah dekatnya Allah dengan hamba-hambanya. Pernah saya dialog kecil-kecilan sama orang Nasrani. Dia nanya gini, kenapa Tuhan umat Islam kok gak bisa dilihat? Saya jawab, karena dekatnya Allah dengan hambanya gak bisa dilihat. Ayatnya jelas. Begitu dekatnya Allah dengan kita, saking dekatnya gak bisa dilihat. Saya kasih logika. Kalau sebuah titik dilihat 1 meter kelihatan gak Pak? Kelihatan. Setengah meter kelihatan gak? 30 cm kelihatan gak? Kelihatan. Ketika sebuah titik itu kita dekatkan di pelupuk mata kita, kelihatan gak? Gak kelihatan.
Tapi ketika titik itu kita lempar 1 meter masih kelihatan. 2 meter masih kelihatan. 3 meter udah mulai remeng-remeng. Apalagi yang plus matanya. Ya. Ketika titik itu kita lempar jauh, gak kelihatan. Begitulah Pak Bu. Ketika orang itu tidak kenal Tuhannya. Orang kalau gak kenal Tuhannya, ya kayak sebuah titik lempar jauh-jauh. Maka dari itu, kedekatan kepada Allah yang dipupuk, yang dipelihara terus-menerus, akan menumbuhkan cinta kasih yang mendalam di dalam diri seorang hamba. Tapi ingat, cinta membutuhkan pembuktian. Tuh. Cinta membutuhkan pembuktian. Kalau ada orang bilang cinta disuruh beli bakso aja gak mau, dipertanyakan cintanya. Anak muda ini pacaran, ngerayu, pacarnya minta beli bakso, gak mau, dipertanyakan itu. Betul Wak? Cinta membuktikan pembuktian. Dan sejarah telah membuktikan bagaimana cintanya seorang Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan putranya Nabi Ismail. Anak semata wayang, anak yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Berpuluh-puluh tahun Nabi Ibrahim berdoa, siang berdoa, pagi berdoa, malam berdoa. Rabbi habli minas salihin. Ketika Allah berikan keturunan, menginjak remaja, Allah perintahkan sembelih Ismail. Gimana Pak? Ayo. Apa Nabi Ismail terlena? Nabi Ibrahim terlena, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Justru sebaliknya. Nabi Ibrahim dengan ikhlas melaksanakan perintah Allah, mengorbankan perintah Allah, mengorbankan anaknya karena perintah Allah. Karena apa? Karena kecintaannya. Makanya ibadah kurban yang sebentar lagi kita lakukan ini apa? Simbol kecintaan, simbol kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Ini ketahuan nih, ada nggak pembuktian cinta kita? Makanya kurban, ibadah kurban, imam 4 itu berbeda-beda. Wak. Kalau Imam Hanafi wajib, Imam Hanafi wajib 1 orang, 1 ekor kambing setiap tahun. Setiap tahun. Kalau Imam Maliki hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Sunnah yang dianjurkan. 1 ekor kambing, 1 orang, 1 ekor kambing 1 tahun. Imam Syafi'i sunnah ain. Sunnah ain itu hampir dengan sunnah muakkad. Sunnah pribadi. Sunnah individu. Makanya ada istilah fardu ain, kewajiban individu. Imam Syafi'i terkenal ada 2 qaul, qaul qadim dan qaul jadid. Ketika Imam Syafi'i berada atau tinggal di Baghdad mengeluarkan fatwa berkorban hukumnya sunnah individu. 1 ekor kambing, 1 orang 1 ekor kambing. Tapi ketika Imam Syafi'i hijrah ke Mesir tahun 200 Hijriyah. Beliau wafat tahun 204 Hijriyah. Mengeluarkan qaul jadid. Kenapa? Dilihat orang Mesir gak sekaya seperti orang Irak. Irak kaya, sumber minyak. Makanya Imam Syafi'i sampai sana, wah orang Mesir gak sekaya orang Irak. Kalau saya keluarkan fatwa kayak gitu, kasihan, berat. Keluarlah qaul jadid. Apa kata Imam Syafi'i?
Kalau satu orang tidak mampu satu ekor kambing, jangan sampai satu keluarga itu tidak berkorban. Jangan sampai satu keluarga itu tidak berkorban. Digilir, bapaknya dulu, ibunya, nanti anaknya. Kalau Imam Hambali fatwanya sama dengan Imam Maliki. Berkorban hukumnya sunnah muakkadah. Maka dari itu Bapak Ibu, disinilah kurban itu nanti simbol kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup ya? Cukup. Cukup ini Pak. Kayaknya udah siap gitu. Mungkin ada pertanyaan kali? Monggo Pak. Udah suruk ya? Belum ya? Dikit lagi. Saya terusin dah kalau dikit lagi. Sekalian nunggu suruk ya. Ukuran orang mampu berkurban itu bagaimana? Imam Hanafi yang berfatwa wajib. Kalau wajib, kalau enggak dosa Pak. Ukurannya apa? Kata Imam Hanafi, kalau ia sudah punya harta, ukurannya 1 nisab. 1 nisab emas. 1 nisab berapa gram Pak? Berapa? 80 gram. Ada yang bilang 85 gram. Sekarang ambil terkecil aja, 80 gram. 80 gram, satu emasnya berapa sekarang? 1 gramnya? Berapa? 1 juta. Mahal ya? Saya gak pernah beli emas ini. Anggaplah yang termurah dah 500 gitu ya. Kalau itu ukurannya tinggi. Ada gak 500, 1 gram? Ada, ya udah ambil yang termurah aja. Kalau 1 juta, 1 juta kali 80 berapa? Berapa? 80 juta. Ambil yang terkecil 500, 1 gram kali 80, 40 juta. 40 dah ukurannya, kalau 80 tinggian. 40 juta, Bapak Ibu sudah punya uang 40 juta, wajib berkorban. Kata siapa? Imam Hanafi. Lihat tuh duit, 40, wajib berkorban. 1 orang 1 ekor kambing atau domba. Imam Hanafi ini Pak. Punya rumah 2, yang 1 dipakai, yang 1 dikontrakan, wajib dizakatin. Punya mobil 2, yang 1 dipakai, yang 1 disewain, wajib dizakatin. Ini ada orang pengen keluar dari zakat. Punya rumah 3 dikontrain. Pas mau perputaran 1 tahun haul, mau 1 tahun nih, tinggal seminggu, yang ngontrak diusir. Pergi. Tujuannya apa? Supaya tidak kena keluar zakat. Hati-hati itu, ngakalin namanya. Wa makaru wa makarullah. Mau makar sama Allah, tapi Allah makarnya lebih baik. Hati-hati, kan ada orang ngakal-ngakalin gitu. Ini 1 ensel berapa Pak harganya nih? 1 M. Saya punya murid orang Pondok Indah, berobat ke Singapura, ditanya 1 M. Kalau 2 berarti 2 M. Lihatin Pak dengkulnya, lututnya tuh 2 M tuh Pak. Allah gak minta zakat 2 M. Allah gak minta zakat, apa kurban 2 M. Yang diminta oleh Allah apa? 2.500.000, ukuran kambing termurah. Makanya Imam Hanafi berfatwa berkorban wajib. Ini saya sampaikan mudah-mudahan Baitur Rahman dapat banyak sapi atau dombanya ini. Ya. Yang kedua Imam Maliki. Imam Maliki ukuran apa orang mampu berkorban? Kalau orang itu sudah punya harta melebihi dari harga 1 ekor kambing, sunnah muakkadah berkorban. Korban katakanlah kambing termurah tadi 2.500.000. Punya uang 2.700.000, lebih berapa Pak? 200.000. Sunnah muakkadah berkorban. Tentu sudah dilunasin semua SPP anak.
bayar kontrakan, bayar kreditan, bayar lain-lain, dilihat 2.700.000. Sunnah muakkadah berkorban. Jelas nggak Pak? Pak, bahkan Imam Maliki berfatwa, saking sunnah muakkadnya berkorban, korban itu utang dulu. Utang dulu Pak, pinjam dulu. Nih Idul Adha akhir bulan apa? Bulan ini. Sebelum akhir kita belum punya duit, utang dulu, nanti saya bayar tanggal muda. Kalau utang harus dibayar. Ini jangan pura-pura kalau punya utang. Ya Pak ya? Punya utang ketemu, santai aja dia kayak gak punya utang. Padahal yang utang, tapi kewajiban negor Pak. Kewajiban kita yang diutangin negor. Kalau sudah ditegor berkali-kali enggak, urusan dengan Allah dia. Sunnah muakkadah, disuruh utang dulu. Apa dalam sebuah hadis qudsi? In ata'tani u'tika kulla syai'. Jika engkau taat kepadaku, aku pun juga akan berikan seluruhnya untukmu, kata Allah. In ata'tani u'tika kulla syai'. Jika engkau taat kepadaku, aku akan berikan seluruhnya untukmu. Artinya apa? Berapa rahmat Allah yang turun kepada kita. Berapa ketaatan kita yang kita berikan kepada Allah. Berapa rizki yang Allah berikan kepada kita. Berapa ketaatan kita yang kita lakukan kepada Allah. Pingin mati husnul khotimah, kok taatnya 10%. Jelas Pak? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berfatwa ukurannya, kalau satu orang satu ekor kambing tidak mampu, jangan sampai satu keluarga itu tidak berkurban. Tapi sami wakabir, kata Imam Syafi'i, kasih nama itu. Bagaimana kalau satu ekor kambing seluruh keluarga? Kan ada yang fatwa gitu Pak ya? Ada enggak? Kalau kita cari hadisnya enggak ada yang sahih Pak itu. Tapi itu pernah dilakukan Nabi. Nabi habis sholat Idul Adha beli 2 domba putih besar, gemuk, tanduknya cakep. Yang pertama Nabi potong sendiri. Ya Allah, terimalah korban atas namaku dan keluargaku. Kambing yang kedua, domba yang kedua, ya Allah terimalah korban ini untuk umatku yang tidak mampu berkorban. Jadi kita udah dikorbanin Pak. Artinya apa? Ibadah kurban itu ibadah sosial. Makanya Imam Syafi'i jangan sampai satu orang gak mampu, dalam satu keluarga itu tidak berkorban, tapi sami wakabir, kasih nama, giliran. Ada yang nanya, Pak Ustadz saya gak mampu sama sekali, tapi saya ingin dapat pahala seperti orang berkorban. Ada 5 hal dalam hadis sebutkan. 1, antadbah, ikut motong. Ikut motong. Ikut motong itu pahalanya sama dengan berkorban. Tapi yang motong kan harus ahli, gak sembarangan. Main potong aja. Pak Ustadz, saya gak mampu melihat darah yang mancur. Saya gak tega. Saya pusing. Tapi Pak Ustadz, kalau itu kambing sudah ditusuk, dipanggang, dibakar, oh tega sekali kalau itu. Itu beda itu. Kalau gak mampu, jalan yang kedua. Apa? Ikut ngulitin. Ikut mencincang. Jadi ikut ngulitin, mencincang itu pahalanya seperti berkorban. Karena kalau ia tidak mampu berkorban. Pak Ustadz saya tidak lihai mengulitin, takut rusak itu kulitnya. Oh, boleh. Ambil yang ketiga. Apa? Wa antu wazzi'a. Bantu bagiin daging kurban. Motong gak bisa, ngulitin gak bisa, bantu motong daging, bantu bagi-bagiin daging
kurban, pahalanya sama dengan berkurban. Pak Ustadz, saya ini lemes fisik saya. Kan gitu orang banyak alasan kan gitu kan. Biasa manusia, alasan melulu. Lemes, jalan 1 meter dikit amat. 1 kilo aja udah gak kuat. Baik, ikutin yang keempat. Antara ikut menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Suruh nyaksiin apa? Tujuannya sebagai syiar, bertakbir di situ. Pak Ustadz, saya ini juga gak mampu nyaksiin. Berdiri lama-lama kepengen jatuh. Ada lagi yang alasan gitu. Ikutin yang kelima dah, terakhir. Apa? Wa antakul. Ikut makan daging kurban. Udah terakhir tuh. Bapak ibu ikut makan daging kurban, pahalanya sama dengan berkurban. Kira-kira pilih yang mana Pak? Dari 1 sampai 5? Yang kelima, yakin itu udah gak usah ditanya. Ini gua nih, cocok nih gua ini. Pak Ustadz saya darah tinggi. Bodoh amat dah. Ya. Jadi itu, lakuin 5 itu kalau kita gak mau berkurban. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Hambali sama fatwanya seperti apa? Imam Maliki tadi. Ini saja yang bisa sampaikan karena sudah suruk. Mari kita tutup dengan doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa adkhilna al jannata ma'al Qur'an. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.